Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar selektor pada jQuery. Selektor pada jQuery maupun JavaScript berfungsi untuk memilih atau mengambil elemen-elemen tertentu yang ingin dilakukan operasi terhadap elemen tersebut atau manipulasi terhadap elemen-elemen tersebut. Adapun elemen-elemen dasar yang dapat dipilih oleh selektor adalah nama tag HTML, kemudian ID dan kelas. Ini prinsipnya mirip dengan JavaScript yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana cara selektor dalam memilih elemen-elemen tersebut, akan disajikan beberapa contoh sederhana pada bagian berikutnya. Nanti saya tunjukkan dalam video. Berikut adalah aturan penggunaan selektor pada jQuery. Yang pertama, selektor tag ya. Cara menggunakan selektor tag adalah dengan langsung menyebutkan nama tag elemennya ya. Yang dimaksud adalah tag HTML. Kemudian selektor ID, cara menggunakan selektor ID ini adalah dengan menyertakan tanda crash sebelum nama elemennya. Kita menyebutkan nama ID-nya, tapi didahului dengan tanda crash atau pagar seperti ini. Berikutnya adalah selektor kelas. Cara menggunakan selektor kelas ini adalah dengan menyertakan tanda titik sebelum nama elemennya. Latihan-latihan berikut akan menjelaskan teori di atas. Oke, kita langsung melihat contoh kodenya ya. Baik, di sini sudah saya sediakan contoh kodenya. Yang pertama adalah selektor tag ya. Library jQuery-nya berada dalam satu folder yang sama ya. Oke, ini jQuery-nya kita load ya. Kemudian kita membuat dua contoh button ya di dalam HTML ya. Berikutnya di sini ada script JavaScript ya yang menjalankan blok kode jQuery ya. Kemudian untuk melakukan seleksi menggunakan selektor tag ya, kita bisa langsung menuliskan tanda dolar, kemudian dalam tanda kurung kita menyebutkan nama tag HTML yang akan kita berikan event ya. Di sini misalnya adalah button ya. Kemudian event yang kita berikan misalnya adalah klik ya. Kemudian function dalam tanda kurung kurawal ya. Kemudian di sini jangan lupa ini masih dalam tanda kurung tutup ya. Untuk cara penulisan seperti ini mungkin teman-teman tidak usah pikirkan dulu ya. Tapi kira-kira ini teman-teman kalau mau googling ini adalah teknik callback pada JavaScript ya. Kemudian prevent default ini untuk menghindari misalnya kalau button ini sudah ada event bawaannya dalam HTML ya. Kemudian di sini misalnya kita tampilkan alert saja, ini adalah alert dengan selektor tag HTML. Oke, untuk memperjelas pemahaman mungkin bisa kita jalankan programnya ya. Nah, karena selektor tag ya bisa memilih satu nama tag HTML ini ya, maka kedua-duanya nanti akan dikenai event ini ya, yaitu event klik ya. Oke, kalau kita jalankan dua-duanya akan menjalankan blok kode program di sini ya. Oke, misalnya kita jalankan ini menjalankan alert ini ya, ini juga akan menjalankan alert ini. Oke, kurang lebih itu cara menggunakan selektor tag dalam jQuery. Kemudian berikutnya adalah selektor ID ya. Untuk contohnya ini mirip-mirip ya, hanya saja di sini kita tambahkan atribut ID ya dengan nama yang sama ya. Kemudian kita seleksi ID-nya menggunakan tanda pagar, kemudian kita sebutkan ID-nya seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, dua-duanya memiliki ID yang sama. Coba nanti kita jalankan ya. Yang pertama kita jalankan dalam kondisi seperti ini. Ini saya jadikan komentar atau dianggap tidak ada kode programnya ya. Kemudian kalau berhasil dia akan menjalankan alert ini ya. Coba kita jalankan dulu. Selektor ID berhasil jalan ya. Klik saya juga ya. Karena yang atas ini kita jadikan komentar, tidak tampil di HTML. Tapi kalau ini kita jadikan aktif seperti ini ya, kemudian ini kita coba reload ya. Di sini kan ada dua button ya, maka bagian ini tidak akan berjalan. Nah, sedangkan yang jalan nanti bagian ini. Itulah karakter dari selektor ID ya. Selektor ID bisa memilih tag dengan ID yang unik ya. Kelebihannya bisa memilih tag tertentu saja ya. Jadi kalau selektor tag tadi dampaknya adalah seluruh button nanti akan dikenai event ini ya. Sedangkan selektor ID nanti hanya ID dengan nama yang tepat saja yang akan dikenai event ini ya. Tapi kelemahannya, jika nanti ada ID yang kembar, maka ID yang kembar berikutnya tidak akan dijalankan dengan baik ya. Artinya yang dianggap hanya ID yang pertama saja. Untuk tag HTML dengan ID berikutnya yang sama nanti dianggap tidak ada. Seperti yang ditunjukkan di sini. Yang jalan hanya ini saja, kemudian yang ini tidak bisa jalan ya. Berikutnya selektor kelas ya. Kita masih menggunakan contoh kode yang mirip ya, hanya saja di sini kita menambahkan atribut kelas ya dengan nama yang sama.
Untuk kelas ya, itu nanti mirip dengan selektor tag ya. Hanya saja dengan menambahkan kelas ini maka nanti kita bisa memilih tag-tag HTML tertentu yang akan kita berikan event ya. Nah, misalnya di sini 2 button ini. Sehingga nanti kalau kita punya 1 button lagi misalnya di sini ya. Oke, misalnya di sini dengan tanpa nama kelas ya. Dengan seperti ini ya. Kemudian nah, seperti ini ya, berbeda ya. Kita punya 3 tag button HTML ya, tapi yang akan kita kena event hanya yang berkelas pri saja. Sedangkan yang lainnya yang tidak memiliki kelas pri itu tidak akan menjalankan event ini. Sehingga nanti kalau kita jalankan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, yang ini tetap menjalankan alertnya ini ya. Ini semestinya bukan ID tapi ini kelas ya. Seperti itu. Ya, kita coba reload. Yang ini tetap menjalankan event alertnya ya, event klik yang menjalankan alert ya. Yang ini juga akan menjalankan event klik yang menjalankan alert ya, karena memiliki nama kelas yang sama ya. Sedangkan yang ini karena tidak memiliki nama kelas, maka itu tidak menjalankan apapun. Nah, sebagai latihan silahkan teman-teman modifikasi selektor tag ya, sehingga bertambah 1 button ini yang memiliki event yang sama, yaitu menjalankan selektor tag button ya. Jadi nanti ketiga-tiganya bisa jalan seperti ini ya. Kemudian sebagai latihan selektor ID ya, silahkan tambahkan button baru ya. Kemudian button baru ini bisa berjalan dengan ID yang berbeda ya. Sedangkan yang ini sama ID-nya dengan ini nanti tunjukkan bahwa ini tidak bisa jalan dan yang ini bisa jalan. Sedangkan yang ID berbeda itu tunjukkan bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk latihan selektor kelasnya, pada button yang sebelumnya tidak bisa berjalan, tidak sama menjalankan event ini ya, event dengan selektor kelas yang sama ya. Silakan buat nama kelas baru ya, dan berikan event pada nama kelas baru tersebut ya, sehingga nanti akan berjalan dengan event yang berbeda. Yang ini sama dengan yang ini, sedangkan yang ini nanti berbeda. Oke, saya kira demikian latihan ini. Untuk contoh kodenya bisa di-download melalui deskripsi. Kemudian latihannya silahkan dikerjakan dengan baik.